Karena the good thing about Indonesia itu kita temen semuanya. Kita temen China, kita temen juga sama Amerika, kita temen juga sama Eropa. Sehingga kita bisa meramu mana nih yang paling cocok buat kita. Apakah menjadi bagian dari MSCI itu penting? Ya penting buat kita. Tapi kita nggak mencapai itu dengan segala cara, enggak. Tapi let the company work its valuations on itself and prove to the market and prove to MSCI that bahwa kita belongs to that. Setelah quit dari politik, profit atau loss Pak, in terms of financials, kalau misalnya loss, BEP-nya butuh berapa persen? Izin katanya. Izin. Jujur. Selamat siang, Bang Sandi. Selamat siang, Bang Leon. Terima kasih udah mampir ke sini. Terima kasih atas kesempatannya. Ini senang bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Sandi. Sekarang udah bukan menteri lagi nih, udah lanjut balik ke pekerjaan kelihatannya. The next chapter. The next chapter. Kan chapter 1-2-nya di financial private sectors, terus di pemerintahan, kita sempat ikut dalam perpolitikan, terus sekarang sudah setelah 10 tahun back in business. Nah, so glad to be back in business. Ya. Nah makanya ada banyak hal yang saya pengen tanya, terutama bagian capital market. Soalnya kan kalau misalnya kita, mungkin saya kalau misalnya izin sotoy sedikit ngelihat backgroundnya Bang Sandi kan, Bang Sandi dengan Saratoga itu kan backgroundnya yang bisa dibilang, kalau misalnya saya anggapan adalah textbook. Kayak kalau misalnya kita di business school kita belajar tentang IB, tentang PE, ya kita pakai valuation modeling, kita pakai DCF buat kita ngitungin benar-benar intrinsic value-nya. Jadi kalau misalnya kita investasi di sebuah perusahaan, kita pakai sensitivity analysis buat kita perhatiin the worst case scenario-nya, what can go wrong gitu. Nah tapi belakangan ini, kalau misalnya kita sebagai investor retail, kita invest di saham Indonesia di tahun 2022, 2023, 2024, kalau misalnya kita investasinya dengan textbook rate gitu, kesannya tuh it doesn't make sense. Kesannya jebol. Saya salah satu orang yang bilang kalau misalnya kita lihat, ya gara-gara IHSG kita pertumbuhannya sangat sedikit, reksadana saham kebanyakan tuh kalah dibandingkan reksadana pasar uang. Kita bahkan taruh di obligasi aja menang dibandingkan saham beberapa tahun terakhir. Tentu ini sampai mid 2025 gitu. Nah jadi ada apa dengan capital market? Kenapa di Indonesia unik sekali gitu dari observation-nya Bang Sandi gimana? Ya ini kan setelah 10 tahun hiatus saya balik lagi ke private sectors, dan salah satu yang saya perhatikan itu capital market, karena saya aktif di private sector dari awal sekali itu selalu bersinggungan sama capital market. Nah di dalam 10 tahun ini kita mulai merasakan, dan itu waktu saya di pemerintahan, masih di kementerian, di 2-3 tahun terakhir itu banyak para investor-investor besar yang datang ke saya. Dia bilang, you gotta do something. Tapi saya bilang, saya portfolionya kan bukan capital market. You gotta do something karena transparency is a big issue. Governance is another challenges. Ini public perceptions dan the actual free float ini is at risk. Nah, ini udah dari dulu berarti? Udah 3 tahun terakhir, berarti itu tahun 2021 lah habis COVID. Tapi dalam portfolio saya salah satunya kan adalah creative economy sectors, dan di dalam creative economy sectors itu ada juga yang applications dan teknologi, high technology juga yang beririsan. Nah saya lihat mungkin yang dari tempat kami di creative economy itu, waktu itu kita lihat pasar India, di mana India itu bisa meningkatkan prestige dan juga reputasi daripada pasar saham India itu dengan offering-offering yang menarik dan kebijakan-kebijakan yang lebih membuat investor itu nyaman. Ada certainty of policy making, ada strong commitment on good corporate governance, ada juga dari sekian banyak perusahaan yang ditarik itu ada real liquidity.
Nah, itu yang dikeluhkan oleh investor luar negeri. Liquidity-nya itu menurun, foreign investment-nya kita senang ya, ada domestic investors yang meningkat secara signifikan dalam 5-10 tahun terakhir, dan dominasi Retail. domestic retail investor ini quite amazing gitu. Tapi juga yang kita lihat adalah literasi dan pengetahuan daripada investor retail ini yang harus perlu ditingkatkan. Nggak usah jauh-jauh deh. Yono yang sama saya setiap hari. Itu kan dia mestinya juga sama seperti saya pemikirannya kan, tradisionalis. Dia mestinya berpikir fundamental analysis dan dia invest for the mid to long term. Karena that's how shares atau public equity itu supposed to be. Sementara saya kan fokusnya di private equity kan. Nah, dia aja yang menyampaikan saya, wah Pak, boring Pak. Saya maunya yang keluar masuk tuh. Yang enak gitu, keluar masuk itu kan enak. Saya bilang, oh saya nggak punya ilmunya kalau begitu. Karena, oh ini apa yang hari ini bakal, ya terus mulai mendengarkan rumors, mulai mendengarkan influencers, mana yang hari ini akan dimasak, dan apa yang akan disajikan. Are you a bottom fishers or are you a high scalers? Nah itu game yang udah sangat menurut saya terlalu ugal-ugalan di periode 5 tahun terakhir. Puncaknya MSCI itu ya sudah, mereka katakan enough is enough. Sudah dikasih waktu begitu banyak. Saya waktu di kementerian 3 tahun dan saya udah kerja, ya berarti 4 tahun yang lalu kita udah dikasih tahu. 4 tahun yang lalu Udah kita ada 4 dikasih tahun tahu. sebenarnya. Udah dikasih tahu bahwa you gotta do something karena ini valuations becomes completely unreasonable. Index itu didrive oleh market makers yang mungkin nggak nyampe berapa 20 counters. Itu akhirnya we decided not to play in that game. We focus on value creations yang selama ini menjadi bread and butter daripada pola investasi kita. Nah makanya waktu saya kembali sangat-sangat bersyukur ya bahwa my investment company is now run by professional, by Kri Capital Mas Saratoga. Saya hanya memberikan high level advisories kepada mereka untuk menjalankan investasi. Tapi saya udah mulai masuk melalui vehicle baru yang saya targeting ke 3 cluster ekonomi yang ingin saya dorong, yaitu definitely digital economy. Ini yang sekarang sangat up and down because AI, agentic AI dan stories about software companies. Terus ini digital economy yang very close to my heart, itu green economy. Ini banyak banget dan Indonesia should be the epicentrum of green economy of the world di sini. Nah ini juga bisa di approach melalui public equity market. Dan terakhir yang ingin saya mendorong ini, apalagi kita sekarang sudah melihat trennya ke sini adalah wellness economy. It's how you get better. And I want to offer this to public capital market. Dan kita rebuild our confidence dan kita rebuild the trust kepada para pemain-pemain jangka panjang yang mungkin nggak di favor of di market sekarang ini, tapi in the long run mereka akan bagi very good dividend, very good value creation, ala Warren Buffett and Berkshire Hathaway, yang masuk juga ke 1 trillion market cap club. Dan ya kalau dilihat kan sebetulnya dari perusahaan-perusahaan besar yang ngedrive di bursa-bursa internasional, mereka punya profit and loss, cash flow generations, and value creations yang sangat boleh dibilang track recordnya sangat jelas. Masih banyak follow up question, tapi satu persatu deh. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin proper way of investing, tentu kayaknya fundamental itu yang paling the go-to style lah. Itu udah yang paling benar, proven, cash flow-nya ada, dividen ada, real business-nya itu kita udah bisa lihat
nilai intrinsik based on kita tarik DCF gitu misalnya. Tapi kalau misalnya saya sempat bikin, tarik 3 tahun terakhir dari 2023, 2024, 2025, 2026 berarti, 3 tahun. Jadi ke-4, ke-5, dan ke-6. Saya exclude yang saya katakan bahasanya saya adalah market movers. Definisi saya market movers adalah pertama, earnings anomaly, PER di atas 100, negatif, atau bahkan kita keluarin exclude yang one off gain. Kedua adalah top 100 free float market cap gitu. Nah, kalau misalnya kita exclude semua itu, IHSG kita tuh cuman grow-nya 7%. After 3 years, 3 tahun gitu kan. Dan ini before tanggal 28 Januari ya, sebelum crash. Sekarang mereka waktu turun sempat minus 5% tanggal 29 Januari, sekarang mungkin kurang lebih balik lah, jadi 7%. Kan pasti kita ini kenapa kita hungry untuk cari alternatif sampai ke yang lain-lain, sampai ke crypto, sampai ke yang MSCI play, itu because alternatif adalah RDPT harusnya gitu, Hmm. atau deposito bahkan lebih baik gitu. Apakah Bang Sandi ngelihat kalau misalnya kita kan nggak ngomongin belakang lah, future lah, future. Apakah one day bakal balik lagi ke fundamental? Saya percaya hari ini, kemarin, dan besok akan tetap fundamental. Karena that's how traditional uh, money making businesses will continue to evolve. Dan untuk yang not so traditional akan melalui path yang sama, tapi mungkin mereka go through inorganic ways. Jadi kalau yang per 100, 120, saya nggak ngerti. How do you get your money back? Karena you get your money back cuma dua hal di dalam equity play. Satu dividen, satu capital gain. Nah, kalau capital gain-nya udah segitu tingginya, di mana caranya you will have a dividend play? Itu yang akhirnya menjadikan kami semua memvalidate our stories. Balik ke traditional approach, balik ke fundamental analysis, dan melihat bagaimana value being created. Basically, the intrinsic value and the uh, perception and the real value itu ya sedekat mungkin kalau bisa. Kalau dia undervalue, ya berarti ada buying opportunity. Kalau dia overvalue, berarti kita harus kan rumusnya jelas. You sell when everybody feels they wanna be greedy, and you buy when everybody else feels being fear. Jadi kan rumusnya cuma itu. Nah, menariknya kayak gini kan, kayaknya saya perhatiin grupnya Saratoga dan anak-anak perusahaannya lah, HDI lah, Adro lah, itu kan pair-nya di bawah 10 atau around there lah, atau ya plus minus segitulah gitu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu kan. Makanya waktu MSCI kemarin salah satunya, kebetulan saya harus berterima kasih Pak Emas, Pak. Saya berterima kasih, Pak. Itu itu apa namanya, yang mengakibatkan Porto tetap Itu naik. itu at the tail end of my pre-politic days. Itu kami persiapkan itu dan baru setelah 10 tahun jadi gitu. Jadi that answers your questions. Itu 10 tahun kita siapin sampai ke titik ini. Dan I'm happy you make money. Nah, pertanyaan saya kayak gini. Kan tesis investasi ini selalu berevolusi. Kesannya tuh ada the new way of doing things. Kalau misalnya kita tarik ke 2013, 2015 sampai 2020, it was the VC route. VC route yang extreme valuations, dan kelihatannya kan dari Saratoga sendiri juga berusaha untuk beradaptasi dengan Skystar. Itu Ya. ada VC route-nya juga gitu kan. Terus kemarin misalnya yang waktu MSCI Play ini, apakah di boardroom, di belakang layar tuh ada orang yang komplain, ikutin dong yang kiri kanan. Kiri kanan nih lagi bagus sahamnya pada naik gitu. Ayo you gotta do something about it. Masuk MSCI juga dong. Sedangkan kalau misalnya from your group, waktu kemarin spin off keluar dari big cap, kesannya kayak ya emang you let it be aja, kayak just let the market mechanism do its job gitu. Kayak POV-nya kayak gimana? Sempet goyah nggak gitu? I wasn't in the boardroom. Cerita teman-teman. Tapi cerita teman-teman yang ada di board, karena ini udah anak-anak muda semua sekarang. Kalau yang boleh dikatakan very innovative approach itu Adero dan ADI, dan kudos to the team yang mengerjakan itu adalah kembali ke value creations, bahwa we believe the company was trading like at the very undervalued
basis. Mungkin market nggak mengerti, mungkin market nggak appreciate, but it is what it is. Jadi kita mencoba bagaimana caranya yang suka coal and coal-related businesses, ada yang suka the new future yang the company is trying to build, which is clean energy and green economy. Nah ini akhirnya dipisah, and the result is actually sama seperti my theory of entrepreneurship, 1+1 belum tentu 2, itu bisa 11. Ini yang ada di appreciate oleh market. Apakah menjadi bagian dari MSCI itu penting? Ya penting buat kita. Tapi kita nggak akan bend our values, bend backward untuk mencapai itu dengan segala cara, enggak. Tapi let the company work its valuations on itself and prove to the market and prove to MSCI bahwa kita belongs to that. Kalau misalnya terus di split, terus akhirnya kita mesti kembangkan, ya it will take some time before we re-enter. Jika size kita sudah ada di titik itu. Jadi we're not trying to game the market. We're not trying to fool any other investors karena people have, orang banyak bilang orang Indonesia itu short memories. Tapi kalau kita di capital market, kita tuh punya ingatan panjang banget. We have elephant memories. Kita punya ingatan yang cukup panjang. Jadi dari kita semua ini kan mentornya Pak William Surajaya. Pak William selalu bilang, uang bisa dicari, tapi reputasi tidak bisa dibeli. Jadi ya udah, kita fokus on what we're good at, which is value creations di seluruh. We don't call it anak perusahaan ya, we call it like our ecosystems, affiliates atau investee company. Karena mereka ini nggak ada mentality konglomerasi gitu. Oh ini harus ini sama ini, enggak. Even di the biggest mine aja ada 2-3 perusahaan yang menjalankan, nggak semuanya perusahaan kita gitu. Terus kenapa kira-kira, kan kalau misalnya yang kubu fundamental ya, kita ngerasa tuh perusahaan murah, tapi kok murah terus gitu. Kayak alasannya kira-kira apa gitu? Contoh yang paling menurut saya, dan ini karena di luar grup, kita semua berasal dari grup Astra kan. Dan yang fundamental, Astra juga masih fundamental. Dividend yield-nya 4,4%. I mean, kan it is out of this world when deposit rate-nya 5, dividend yield 4,4, dan kita masih dikasih capital gain dari situ. Jadi udah ada dividend yield, ada capital gain. Ya anomaly ini harus terfix nanti setelah liquidity dan governance serta transparansinya itu diperbaiki di capital market kita. Nah, dan you will get the normalized valuations. Jadi itu belief kita, dan we will continue to believe in that, and we will be focusing on doing the right thing, and we berhusnuzon ya di bulan Ramadan ini, kita berprasangka baik that the authorities will also be doing the right thing to make sure akan ada nanti crystallizations of our valuations to be reflected in the capital market. Nah kalau misalnya, kan kemarin ada beberapa good news yang kita di capital market itu nunggu-nunggu, yaitu adalah pertama, Danantara katanya mau actively involved juga, dan juga pension fund, BPJS. Mungkin kemarin kan kayaknya orang-orang tuh takut kalau misalnya mereka investasi di capital market pakai pension fund, nanti kalau misalnya ada drawdown malah dipermasalahkan gitu kan. Nah kalau misalnya itu dinaikin sampai 20%, apakah ini akan solve atau ini cuma mengexpedite proses ke arah valuasi yang seharusnya jadi fair gitu? For Danantara, kan itu sovereign wealth fund, dan jelas missionnya itu for the future kan. Dan salah satu strategi mereka untuk capital market seperti contohnya GIC dan Temasek, dia dari semua cocktail of investment approach-nya pasti ada alokasi buat capital market. Nah jumlahnya berapa tergantung daripada investment committee-nya, karena itu charternya ada di situ. Tapi eventually if you want to grow with the economy of Indonesia yang
insya Allah dan mudah-mudahan dengan kerja keras kita semua bersama nyampe menjadi Indonesia emas di 2045, berarti they have to be in the capital market. Nah, kalau 20%-nya itu diinvest di good company, model-model the blue chip, kayak bank-bank pemerintah itu kan bagus semua dan yield-nya gila. Saya 10%, ngelihat 9%. 9%, di mana ada banks is always proxy of the economy. When the economy is grow 5%, biasanya kredit itu di antara 2 sampai 2,5 kali lipat kelipatannya daripada GDP growth. Jadi mereka akan grow juga 10 sampai 12% misalnya. Terus you get the growth and you get the dividend yield. Di mana bisa invest kayak seperti itu? Nah, kalau dan antara invest di long term call like the proxy of the economies, great companies yang bisa dijelaskan secara fundamental analysis dan traditional approach, I think they're making the right investment decision. Sama seperti BPJS Tenaga Kerja. Karena dia kan juga aktif dan dia besar kan, punya liability untuk their pension liability. Nah, kalau dia nggak ada di capital market, dia akan tergerus. Karena pension liability-nya grow, sementara mungkin daripada money market dan fixed income yang dia siapkan itu nggak setinggi daripada kewajiban dia untuk membayar pensiun. Nah, oleh karena itu, the 20% comes from the capital market play. Iya, soalnya kita kalau misalnya dibandingin sama US dengan mereka punya 401k, mereka punya porsi equity kan besar sekali dibandingin Besar. kita. Makanya minta bantuan Bang Sandi WA-in Pak. Kita udah tunggu-tunggu nih. Terutama teman-teman yang nyangkut di BMRI, BBRI kita lagi nunggu. Mudah-mudahan yang jangan punya short term interest. Don't make long term decisions based on short term data. Ini pesan saya. Fokus di fundamentals. Dua nama tadi yang disampaikan, with all the caveat, I don't own any of the shares directly, significantly. Tapi intinya mereka ini adalah perusahaan-perusahaan bagus, dikelola dengan baik, dan menjadi proksi daripada ekonomi Indonesia yang kita percaya akan terus tumbuh. Dengan ini harus ada adjustment, harus ada certainty in policy making, harus ada transparency, harus ada peningkatan liquidity. Nah, tadi cuma address liquidity itu yang Danantara sama BPJS Tenaga Kerja. Tapi certainty in policy making is whole ecosystem. Increasing in governance is everybody have to improve, and transparency itu juga sangat penting. Iya. Kalau misalnya outlook tentang perusahaan tech gimana Bang Sandi? Soalnya kan ya kita selalu berusaha pengen kayak contoh-contohnya di China lah, di India lah, mereka punya raja-raja yang mereka sendiri yang very very successful. Sedangkan kita kan yang berhasil IPO secara share price nggak gitu doing well gitu. Sehingga ya kita tahu kalau misalnya kita fundraise dari VC, pasti pitch deck kita adalah kita bisa jadi itu. Tapi itunya nggak jalan gitu. Yeah. Atau share price-nya nggak jadi gitu. Itu kan jadi disincentivize investors juga buat masuk ke sana. Apakah kemarin ini cuman apa ya, it was a mistake mungkin dari cara mereka memvaluasi itu based on number of users lah, based on GTV lah, segala macam, sehingga sebenarnya ini ekonomi itu bisa gitu. Cuman kita secara valuation kemarin mungkin terlalu agresif atau kayak gimana? Kayaknya banyak yang udah lose hope di sektor itu, dan visi-visi yang saya kenal juga kayaknya nyarinya sekarang udah venture debt lah, udah nyarinya back to yang mungkin PE style lah gitu. Tadi you mention Skystar, dan itu saya creation itu kan while I was gone di masuk di pemerintahannya, and I'm trying to understand dari 50 perusahaan yang mereka invest. Sama juga dengan visi-visi yang lain juga mengalami challenges yang sama. Tapi ya udah, kita udah melalui fase itu, dan sekarang kita lihat kan perusahaan-perusahaan di China yang gede-gede banget seperti kayak Huawei, kayak Xiaomi, BYD dan lain sebagainya. That's great creations. Tapi juga ada yang baru-baru 20 tahun tapi sudah $100 miliar valuasinya, model-model kayak iFlyTek, Hikvision, itu udah luar biasa gitu. Nah, model itu cocok sama kita. Model itu kita bisa kawinkan sama modelnya Silicon Valley yang juga sudah mendeliver
perusahaan-perusahaan sekelas Nvidia dan lain sebagainya kan. Nah kita tinggal playbook-nya kita ramu masing-masing karena the good thing about Indonesia itu kita temen semuanya. Kita temen China, kita temen juga sama Amerika, kita temen juga sama Eropa. Sehingga kita bisa meramu mana nih yang paling cocok buat kita. Ada beberapa perusahaan kita sih yang punya peluang ke arah sana. Dan kita berharap akan lebih banyak lagi ke depan. Tapi bolak-balik itu semua. Did you see the result of Nvidia last quarter? Almost $70 billion revenue. Gila itu. Itu lebih besar dari revenue kita. Dari revenue satu quarter untuk pengelolaan pajak kita. 70 billion. Itu kan amazing. Jadi menurut saya kita approach-nya harus tetap fundamental analysis, our traditional way of thinking about creating values in every of the investments that we're making. Tapi kembali lagi inovasi, adaptasi dan kolaborasinya itu harus kita jalankan. Apakah kita punya harapan untuk bukan cuma strong di sumber daya alam, tapi kita juga strong di teknologi? Soalnya kalau misalnya sekarang misalnya perusahaan-perusahaan dari China mereka datang ke sini serap factories, BYD segala macam. Yes, tentu kita sangat happy mereka membantu untuk mendorong ekonomi di sini. Tapi kan profit-profitnya ujung-ujungnya diinvestasikan balik lagi ke negaranya mereka gitu. Beda sama kalau misalnya kita punya our own local champions gitu. Apakah kita punya harapan kalau misalnya kita bisa ke arah sana? I'm very optimistic dan menurut saya AI ini salah satu peluang untuk kita kejar ketertinggalan. Jadi kalau dilihat kan kalau sumber daya we proven udah banyak ceritanya sumber daya yang bisa kita create world class. Consumer goods ada beberapa yang world class kayak Indomie, Indofood Group itu udah world class juga. Kita udah juga lihat beberapa produk-produk kita bisa bersaing di luar negeri. Tapi karena kita selama ini dimanjakan dengan size dari market dan ekonomi kita yang besar, banyak dari perusahaan-perusahaan kita nggak yang go global. Kita harusnya mulai berani melepas dan target dari McKinsey dan I agree itu 4.000 perusahaan-perusahaan besar kita yang go global dan menjadi brand-brand yang dikenal sama dunia. Nah itu yang menjadi tantangan kita dari 2025, sekarang 2026 ke 2035. Window-nya itu cuma 10 tahun. Nah this is where we have to go beyond borders. Kita cari mana kolaborasinya sehingga perusahaan Indonesia itu bisa juga menjadi global champion. Nah, Bang Sadi tadi sempat mention salah satu liquidity pertama tadi udah kita bahas, terus kedua adalah masalah transparansi dan juga kepastian hukum gitu kan. Dan Bang Sadi udah cukup lama di sisi pemerintahan gitu. Nah, kira-kira challenges-nya apa sih? Maksudnya kayaknya semua pengusaha / investors itu menyuarakan hal yang sama. Tolong dong kasih ini, tolong dong kasih ini, tolong dong kasih ini gitu. Kenapa itu sesuatu yang tidak yang sulit atau butuh waktu lebih lama untuk di-deliver? Gini, untuk free float dulu ya. Karena ini sangat relevan ke perusahaan-perusahaan yang alhamdulillah di grup kita itu semuanya terkelola dengan baik. Tapi I could imagine seorang investor, seorang entrepreneur mau go public nih. Dia go public kan minimal 15%. Dia mau value-nya 100. Dia mau my company value 100. Tapi market hanya beli 80. Ada gap kan? Ada gap dan gap itu biasanya di-address with friends and family owning the IPO. Bisa ada yang 50% ngambil, ada yang 70%, malah ada yang ekstrim sampai 90% lebih. Nah, menurut saya gap daripada valuations expectation itu mestinya dari pengusahanya harus memanage their expectation lower, terus market dengan adanya liquidity bisa mengappreciate valuation higher. Sehingga ketemu tuh. Dan akhirnya 15% itu bukan 15% jadi-jadian, tapi 15% true market. Dan perusahaan itu harus diperketat dari segi kan keputusan beli atau enggaknya itu setiap investor ya. Tapi bagaimana yang ini yang saya bilang transparansi. Bagaimana mereka jadi
kalau perusahaan itu nggak generate the cash, dia nggak generate the profits, dia nggak falls within the multiples, ya udah gitu. Dia ya bukan nggak bisa lagi ngomong anomaly, nggak bisa ngomong lagi karena dia belong to ecosystem of that konglomerasi, nggak boleh lagi kayak gitu. Itu yang saya bilang, ya enough is enough. Kita harus kembalikan lagi ke proses, mmm, going public atau public listing yang ya yang semestinya. Ada book building proses yang terbuka, siapa aja yang beli, terus ada juga anchor investors, misalnya yang sudah percaya harga sahamnya segini, dibuka siapa anchor investorsnya. Model-model seperti itu akan membuat kepercayaan kepada market akan kembali. Apakah respons dari regulator itu harusnya udah solve problem gitu dengan 1% udah dibuka, lalu 7,5% jadi 15% gitu? Getting there. Dan kita mesti apresiasi para regulator, authorities juga udah moving into that directions. Tapi kan the equation itu 80%-nya dari kita-kita, dari investor kita juga. Jadi buat yang, makanya saya bingung gitu loh, kenapa para pemula-pemula ini senangnya beli saham langsung gitu loh. Kan Harusnya. sebetulnya harus ada tahapannya. 5 tahun pertama itu pakai reksadana. Karena yang mengelola itu jauh lebih mumpuni, misalnya reksadana yang terpercaya. Setelah itu saya aja dulu produk-produk saya untuk belajar dulu tuh adalah reksadana yang misalnya baru reksadana yang fokus terhadap konsentrasi A, B, C, D. Baru setelah jago banget, ya udah, and you're plugged in, then you buy individual counter, you buy the company shares right away. Itu yang apa namanya, gradasinya daripada seorang yang ingin aktif berinvestasi di capital market. The proper route The seperti itu. proper routes. Tapi saya kan bikin konten lumayan balance dari ujung spektrum sampai ujung spektrum, dari ujung deposito sampai reksadana sampai ke ujung kripto maupun saham konglomerasi gitu kan. Emang walaupun kita keluarin effort yang sama, kita bikin 10 video, yang ngomongin reksadana always catches the least attention. Iya, Soalnya boring gitu. memang boring. Ngomongin 7% return, To be orang nggak honest, tertarik. investing is boring. You know, last year dari my portfolio, the group yang kita lihat itu dengan keadaan yang sangat dynamic dan volatile, itu masuknya kategori boring. Tapi ya udah, that's our business. Our bread and butter, which is producing cash, returning the cash to investors in forms of dividend, dan hopefully they reward us with buying our shares more gitu loh. Jadi it could be boring. Tapi in my opinion, kalau kalian ngomong alfanya berapa, you're trying to target alpha berapa? Kalau misalnya nanya-nanya retail sih, maunya 30% setahun, Pak. Maunya. Oke, kalau dia mau 30%, berarti they have to consider and they have to tolerate beta yang juga tinggi sekali. Ya udah, kalau betanya tinggi, volatility-nya tinggi, it's when kapan you get burn aja. Bisa get burn today, hari ini produce 30%, besok minus 30%. Jadi kalau I believe in lowering your beta, tapi maintaining your alpha, 8 to 12%, very respectable. Very, very respectable. Menurut Bang Sandi, kalau misalkan audience kebanyakan adalah dua. Pertama, profesional, kedua memiliki usaha. Realistic expectation untuk mereka harusnya bisa dapetin dalam waktu 1 tahun adalah 10-12%. Yeah. That would be very respectable. Equity side atau overall portfolio? Kalau I'm talking about overall portfolio ya. Jadi equity sedikit di atas, fixed income sedikit di bawah, overall itu ya that's the range. Yang realistis kalau misalnya teman-teman equity, kalau misalnya mereka beli, ya yang anggapannya adalah harusnya itu yang beresiko. Harusnya yang realistis itu berapa persen setahun sih? Yang beresiko, equity lah ya. Equity. Equity itu IRR, normalized IRR for private equity company dulu zaman saya. Ini kita bicara 15-20 tahun yang lalu, itu around 25%. You basically double your money every 5 years. Dulu private equity approach-nya kayak gitu. Nah, kalau udah di public equity ya pasti harus normalize, turun. Sekarang ini saya lihat
di antara, figure-nya itu antara 15-20%. Mmm. Mestinya, normalize-nya. Iya iya. Kayaknya kalau misalnya mereka memiliki target yang realistis kan harusnya lebih sehat juga kalau misalnya drawdown risk-nya juga sesuatu Betul. yang mereka bisa terima. Nah, ini saya setiap kali podcast saya bikin story buat teman-teman yang mau nitip pertanyaan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama nih, spill porto Bang Sandi. Mungkin porto pribadi gitu. How do you split? Kan apakah ada Bitcoin-nya berapa persen atau enggak ranking persentase terserah gitu. Kita ngomongin liquid cash Oke, kira-kira ya, kira-kira. karena it basically, eee, mungkin 40% equity, 35-40% equity, Public itu. public equity. Ini, personal kan Iya ya, iya iya. 35-40%, fixed income-nya sekitar 35-40 juga, sisanya alternative assets, jadi, bisa PE, bisa, eee, produk lainnya, eee, dan I always put 5-7% cash, karena for, emergency purposes, dan untuk kalau ada peluang yang harus dieksekusi yang nggak bisa kita gunakan dari yang existing portfolio rebalancing. Bitcoin pernah ada, tapi hari ini, Dijual semua. completely sudah selesai, dan truly karena saya nggak ngerti aja. Waktu itu naik ke 120.000, kan saya terus belajar kan, saya ke tim, saya ke beberapa teman-teman dari, Singapura, Hong Kong, saya ketemu sama, eee, Hong Kong, equivalent of, Coinbase itu, terus saya ingin mengerti the ecosystem semuanya, belum nemu dan belum pinter-pinter gitu loh sayanya. Udah agak terlalu lama di pemerintahan kayaknya ya, nangkepnya agak susah gitu. Jadi saya nggak tahu trigger-nya apa gitu. Terus ada yang bilang tanggal segini, relevansinya apa saya belum mengerti. Jadi waktu sebelum ya thank God sebelum jatuh ini, we managed to liquidate, hampir, a good 1 year worth of educations, tapi nanti lihat tunggu cycle-nya lagi. Apakah ada rencana buat masuk lagi? Eee, Hari ini kan, BTC berapa ya sekarang ya? 65. 65 ya. Ini udah cukup stable di level ini ya, Iya beberapa, periode belakangan ini ya. Mungkin nanti educate myself lagi doing another round karena kemarin itu belajar banyak iya iya. belajar banyak. Apa yang membedakan gaya invest Sandiaga Uno sama yang lain? Mmm, saya good student of Ben Graham dan, eee, my idol, my, eee, apa, inspirasi itu Warren Buffett. Jadi, eee, saya nggak berbeda banyak dari approach, mereka, tapi saya sangat sangat tidak, market oriented dari segi, technical analysis. Saya selalu pendekatannya fundamental analysis. Mmm. Saya beli, tomorrow, with today's price, hopefully with yesterday's price, and that's what I focus is value creations, creating value, working hard on portfolios. Itu yang saya kenal. Me-manage portfolio public di luar, saya nggak ahli, saya serahkan kepada ahlinya yaitu portfolio manager. Iya. Bang Sandi masuk beli saham Konglo nggak? Nih, tentu ada Konglo ini ada misnomer ya, maksudnya kalau misalnya BCA ya kurang Konglo apalagi, tapi kalau misalnya pertanyaannya ini I'm sure yang dimaksud itu bukan Konglo yang seperti itu. Yang dimaksud adalah Konglo dengan premium valuation. Nah, kan pasti kan kalau misalnya kemarin-kemarin, lihat reksadana saham yang isinya itu ada saham-saham Konglo dengan premium valuation itu bisa memberikan return 50, 60, 70% gitu kan. Nah, apakah Bang Sandi pernah ngelirik gitu, "Wah, rumput di sebelah lebih hijau, pengen coba deh ngetes," gitu? Belajar iya, tapi actually deployment enggak. Karena saya akhirnya balik saat kita kembali ke textbook, eee, we cannot justify the valuations. Tapi saya, dikritik banyak orang dan kalau dilihat performance daripada, eee, saham-saham yang, eee
relatively boring, itu, bahwa kita ketinggalan daripada yang tapi di tengah-tengah ketertinggalan itu ternyata kan akhirnya semua brought common sense. Tanggal berapa? 28. 28 itu my favorite number, IFAT. Itu common sense, kembali, ya kita harap ini akan normalize. Ada yang nanya nih pertanyaan publik terakhir ya, 2 terakhir. Bagaimana cara Pak Sandi memilih investasi terbaik dari ratusan peluang yang ada? Nah tadi sempat mention juga ada beberapa mungkin offer-offer dari, perusahaan untuk go through the PE route lah gitu. Nah cara milihnya kayak gimana? Waktu saya di lead Saratoga, but this is 10 years ago, kita melalui, network kita, melalui, affiliate, parties dan juga dari, beberapa professional, relationship, itu would screen 120 sampai 130 investasi per tahun. Dan, ini kita bagi 3 cluster. Satu di natural resources related, infrastructure related, dan, consumptions related. Jadi 3 inilah yang dulu menjadi model investasinya Saratoga. Nah, dari 120 yang go to the next round mungkin 60, dari 60 yang go to the desktop, analysis, terus setelah itu, 30, another 50% attrition itu goes to the next round of, first meeting, second meeting, understanding the company better. 15 yang go into a thorough due diligence, jadi sekitar 1 per bulan gitu ya. Terus yang actual investment itu antara maksimum 4 atau 5 per tahun. 3% berarti. Ya, Out of all companies yang considered ya, 3% itu dia ya? 3%. Dan itu screeningnya juga cukup ini. Nah sekarang tahun lalu my first year being in public space, we just did the number, kita did 80, hampir 90, peluang yang kita screen. Karena kita klasternya beda, yaitu digital economy, green economy, and wellness economy, sangat sedikit yang tembus ke, next stage. Itu kalau nggak salah yang next stage tembus itu 20, terus yang masuk ke first meeting with me itu hanya 12, yang we actually invested last year 1. 2 investment. 2 investments. Nah, those, sectors ya tadi misalnya kayak, renewable, habis itu digital economy tadi? Ya, Digital economy maksudnya kayak apa? Digital economy itu cukup, ranging-nya cukup besar ya. Yang kita udah, have in our portfolio company itu digital, economy yang berkaitan dengan, IT services, cloud management, cyber security, and now AI capability. Di mana kita bisa participate di boom AI ini? Di boom AI ini kan banyak ininya ya. So I'm looking from the very hulu, ones, yaitu the chip side. Indonesia itu punya peluang. Punya peluang karena kita pernah create world class company di chip, design, yaitu Pak, Marvel ya. Oh iya, kami he's already in the US. Ya, he's in the US, tapi kan dia talent Indonesia. Iya. Dan ternyata begitu kita lihat di dalam banner, chip making ini, chip design ini Indonesia punya talent-talent yang bagus. Dari ITB, ada 16, universitas sekarang bikin konsorsium dan mereka bikin, the ecosystem. Itu, profesor-profesor hebat dari 16 university. Jadi that I'm looking very closely di chip design. Terus kita pernah juga di Batam punya kekuatan di testing, assembly, and repackaging. Jadi chip-chip yang udah jadi wafer itu dikirim ke Batam, terus dites, terus di-assemble, terus di-repackage, dikirim lagi ke, end users. Itu dipakai buat mulai dari HP sampai ke dashboard dan lain sebagainya.
Itu dulu Pak William Surajaya pernah buat, nama perusahaannya Astra Microtronics. Kita pernah terlibat. So itu bisa di-revive. Setelahnya menurut saya karena kita kuat di creativity, kreativitas industri kita sangat luar biasa. Kita juga bisa fokus kepada the creative economy using AI as collaborator. So just like agentic AI. Itu juga kita punya peluang untuk berkembang di situ. Berarti bukan cuma sebagai supplier kopernya, silvernya, Iya, bukan cuma. tentunya itu Iya. it goes without saying. Dan Iya. kita ini lengkap banget. Kita ada silika, kita ada rare earth, kita ada perak ya, kita ada emas, kita ada copper. Kita punya the whole from the input point of view. Yang kita mau vertical integration itu kemarin pengen didalemin, apakah itu progresnya bagus atau? Kemarin saya lihat ya, itu kan teman saya Pak Maruf yang dari Batam. Dia mulainya udah benar. Dia mulainya di STM dulu. Dia mulai di training 50.000. Jadi itu udah langkah yang tepat. When you invest in people, you're making the right first step. Nah setelah itu policy, create a special economic zone yang buat semiconductor related, and kasih kemudahan insentif orang mau invest di sana. Karena mereka akan lihat kan post US and China tensions dan the whole geopolitics. Indonesia ini tempat yang sangat welcoming untuk investasi, terutama apalagi kalau kita very close to the growth center kayak Singapura, kayak Johor. Kalau misalnya renewable energy itu, apakah kita bisa dapetin expected IRR yang interesting buat equity investors ya? Super bisa, super Di apa? bisa. Wind, solar atau? Solar is like no brainer. Di sini pusatnya. Mulai kita punya dari solar panelnya kita bisa buat di sini. Kita bisa undang dari China. Materialnya dari sini itu dari silika. Udah gitu kita bisa pakai matahari bersinar. Di sini terik sekali. Dan kemarin baru aja IPO di India. Perusahaan renewable energy. Printed their IPO with cornerstone investors yang keren-keren itu. They are showing double, maybe triple digit IRR for their original investors. Bisa. Itu berarti expected outputnya, expected revenue itu bukan dari PLN, tapi juga dari ngejual panelnya keluar gitu maksudnya? Iya, semua, the whole ecosystem. Dan PLN ini ya tentunya harus juga nanti bisa IPO juga PLN. Apalagi yang unit-unit yang kayak renewable-nya PLN itu sangat tertarik kalau dibawa ke capital market. Karena pasti peminatnya sangat banyak. Ya. Mungkin ini 2 pertanyaan terakhir dari audiens juga. Mau kembali ke politik lagi nggak Pak? Apa udah capek? Sekarang fokus saya di bisnis, saya pengen mentor sebetulnya. Sekarang saya punya group of young investors slash entrepreneurs yang punya committed, punya komitmen. Mereka sangat committed untuk yang saya selalu bilang crossing the Rubicons. Ini kita sekarang point of no return. Mereka kalau crossing the Rubicons ala Julius Caesar itu pakai senjata, pedang, panah, dan lain sebagainya. Ini kita bawa balance sheet, kita bawa business ideas, kita bawa profit and loss, kita bawa cash flow statement, kita cross the Rubicons. Ujungnya adalah to elevate 276,000 small medium enterprise to become large enterprise atau medium to large enterprise, dan 4.000 dari mereka itu go global to become the great corporations out of Indonesia. Only with that kita bisa achieve Indonesia Emas 2045. Pertanyaan terakhir nih. Setelah quit dari politik, profit atau loss Pak? In terms of financials, kalau misalnya loss, BEP-nya butuh berapa persen? Izin katanya. Izin. Jujur. Profit. Karena saya lebih bisa mengelola. Lebih baik. Waktu di pemerintahan hancur-hancuran, amburadul. Dan itu udah dialamin oleh semua politisi, semua pebisnis yang masuk ke politik. Pak, yang pertama kali kasih tahu saya Pak CT kan waktu itu, dia cuma 6 bulan di pemerintahan, tapi buat dia itu
ujian yang sangat luar biasa. Dia cerita sama saya, udah kita pengusaha fokus di dunia usaha aja lah. Jangan kita akrobat-akrobat masuk ke pemerintahan. Nah, saya kelamaan, Pak Cetio itu cuma 6 bulan, saya 10 tahun. Sekarang saya memulai kembali dan showing good progress. Iya, iya. Oh, Bersyukur. mau make sure, soalnya tadi, kayaknya takutnya orang-orang dapat, ininya salah. Yang mereka tanya adalah, oh, benar-benar setelah quit dari politik profit atau loss? Oh iya, iya, oke, setelah quit ya baru profit. Waktu waktu sebagai politisi kalau kayak gitu Kan most udah bisa likely. lihat di LHKPN saya kan. Hampir 50% drop. Iya, 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 betul, luar biasa. Terima kasih banyak Bang Terima Sandi, kasih really appreciate your time. Bro Leon. Thank you for the Thank you. visit.